Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang analisis aspek pemasaran. Di sini ada dua narasumber, yakni Rosi Lutfiana dan Umi Mu'arifatin. Dengan pemasaran dalam konsep Islam, yaitu adalah suatu aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Namanya pemasaran pasti sangkut paut dengan etika pedagang. Yang pertama yaitu tidak menjual sesuatu yang haram. Kita kan umat Islam, jadi tidak boleh menjual sesuatu yang haram. Kedua adalah tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Contohnya, menjual tidak yang dimiliki atau seperti contoh barang curian. Yang ketiga adalah tidak terlalu banyak mengambil untung. Kita tidak boleh mengambil untung banyak. Yang keempat adalah tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Ketika kita berdagang, kita tidak boleh main sumpah. Yang kelima, tidak berbohong ketika berdagang. Jadi ketika berdagang, kita menjual produk dan produk itu kita harus memberitahu kepada konsumen apa adanya. Yang keenam adalah menjual harus melebihkan timbangan. Ketika kita berjualan, kita tidak boleh mengurangi timbangan, lebih baik kita melebihinya. Yang ketujuh adalah pemaaf, mempermudah dan lemah lembut. Kita tidak boleh menjadi pedagang, tidak boleh keras kepala, harus memiliki sifat lemah lembut. Yang kedelapan adalah tidak boleh memakan dan memonopoli barang dagangan tertentu. Itu tidak boleh, yaitu etika berdagang. Ada 4 kriteria pemasaran atau syariah marketing. Yang pertama adalah testis atau robaniyah. Yang disebut dengan robaniyah itu adalah sifatnya ketuhanan. Itu yang disebut dengan robaniyah. Yang kedua, akhlakiyah. Yang disebut dengan akhlakiyah berarti berhubungan dengan akhlak kita. Yang ketiga adalah al-waqiyah. Yang disebut al-waqiyah itu adalah kita sebagai pedagang harus dengan yang fleksibel, ya, sebagai keluasan syariah Islam yang melandasinya. Jadi yang landasannya itu adalah syariah Islam. Yang terakhir adalah humanistis atau al-insaniyah, yang sifatnya adalah kemanusiaan. Selanjutnya adalah aspek pasar. Yang disebut dengan aspek pasar itu sendiri adalah salah satu aspek yang berkenan mengenai kondisi pasar dari bidang usaha. Itu yang disebut dengan aspek pasar. Di sini ada beberapa market potensi yang tersedia. Pertanyaan yang mendasar yang pertama, berapa market potensi yang tersedia? Yang kedua adalah berapa market share yang tersedia dari seluruh pasar potensial. Yang dalam aspek pasar dan pemasaran. Yang selanjutnya adalah penilaian potensi pasar. Yang disebut dengan penilaian potensi pasar itu adalah ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk produk barang
atau jasa tertentu selama periode waktu yang ditentukan. Contohnya waktunya 1 tahun, kan ada waktu yang ditentukan tuh ya. Ada 3 aspek untuk menjalankan penilaian potensi pasar. Yang pertama, penilaian potensi pasar dan identifikasi pelanggan. Yang kedua adalah analisis seberapa besar perusahaan baru tersebut bisa memanfaatkan potensi pasar itu sendiri. Yang ketiga adalah penentuan peluang nyata pasar dan resiko melalui uji coba pasar. Itu yang disebut dengan aspek utama penilaian potensi. Selanjutnya adalah marketing mix syariah. Yang disebut dengan marketing mix syariah adalah seperangkat hal dasar utama pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran pada pasar yang menjadi sasaran. Jadi intinya, hal dasar utama pemasaran digunakan untuk apa? Untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran itu sendiri. Berikut ada beberapa marketing mix syariah. Yang pertama adalah pedoman pada syariah Islam. Jadi kita kan sebagai umat Islam, jadi kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Supaya apa? Supaya mendapatkan keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi kita ketika berbisnis jangan mencari keselamatan dunia tok. Jadi kita harus mencari keselamatan akhirat juga. Yang kedua adalah produk. Dalam syariat Islam ada 6 hal yang perlu dipenuhi ketika menawarkan sebuah produk. Yang pertama, produk yang dijual dibutuhkan oleh semua orang. Jadi kita ketika berbisnis harus menjual produk yang dibutuhkan sama semua orang, baik usianya muda maupun tua, baik anak kecil maupun tua. Yang kedua adalah produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukurannya atau takaran. Jadi jelas semua yang ada di barang itu. Yang ketiga adalah produk yang dijual tidak rusak dan cacat. Jadi kita tidak boleh menjual produk yang cacat. Keempat, produk yang diperjualbelikan adalah produk yang halal. Jangan produk yang haram, contohnya barang curian itu kan tidak boleh ya, produk haram. Yang kelima adalah produk yang dijual mengandung horor dan penipuan. Yang terakhir adalah produk yang dijual tidak mencampur antara kualitas yang rendah dengan yang baik. Jadi kualitasnya jelas baik, tidak ada campurannya. Yang ketiga adalah nilai. Nilai yang terkandung dalam suatu produk terbagi menjadi 2. Yang pertama, nilai secara material. Nilai secara material yaitu dengan apa? Dengan uang dari produk yang dijual. Yang kedua adalah nilai non material dari produk karena mendapatkan pahala dari Allah. Jadi ada 2 nilai ya. Yang pertama material dan yang kedua adalah non material. Yang keempat adalah promosi. Promosi itu kan sangat penting sekali ya. Untuk apa? Harus adanya promosi untuk mencari informasi dan untuk membujuk para konsumen biar tertarik pada produk yang kita jual. Yang kelima adalah tempat atau distribusi. Kan ketika kita berbisnis itu tempat itu ada sebagai salah satu faktor penting. Kenapa? Karena kita ketika jualan di tempat yang sepi, pasti kan tidak akan laku. Jadi tempat itu sangat penting bagi kita akan menumbuhkan suatu bisnis. Itu ya tadi
ada 5 beberapa marketing mix syariah. Selanjutnya adalah strategi pemasaran Islam. Di sini ada 4 strategi yang harus kita ikuti atau kita tiru. Yang pertama adalah sidik atau jujur. Jika seorang pemimpin senantiasa berperilaku jujur dalam sepanjang kepemimpinannya, maka perilakunya akan terlihat dalam melakukan pemasaran. Jadi ketika orang jujur itu ketika pemasaran akan terlihat sangat jelas. Yang kedua adalah fatonah atau cerdas. Pemimpin yang fatonah adalah pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Yang pertama sidik, yang kedua fatonah. Terus yang ketiga, amanah terpercaya. Kita harus bisa membuat konsumen dapat mempercayai kita. Yang keempat adalah tabligh atau komunikasi. Orang yang memiliki sifat selalu menyampaikan sesuatu dengan benar dan bertutur kata yang baik dan tepat. Jadi, ketika kita berbicara, kita harus berbicara apa adanya. Dan ketika kita bicara jujur, kita akan dipercaya oleh konsumen kita. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber yang berikutnya. Segmentasi, target, dan posisi pasar. Yaitu segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Ialah keinginan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang berbeda. Di sini ada 4 aspek utama untuk mensegmentasi pasar. Yang pertama yaitu aspek geografis, kemudian yang kedua yaitu aspek demografis, yang ketiga yaitu aspek psikografis, yang keempat adalah aspek perilaku. Itu aspek dari segmentasi pasar. Tetapkan pasar sasaran. Setelah segmen pasar diketahui, selanjutnya perusahaan perlu melakukan analisis untuk dapat memutuskan beberapa segmen pasar yang akan dicangkup. Analisis dapat dilakukan dengan 3 faktor. Yang pertama yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen. Perusahaan harus mengumpulkan dan menganalisis data tentang penjualan terakhir, usaha laju pertumbuhan, penjualan dan margin laba yang diharapkan untuk berbagai segmen. Lalu pilih segmen yang diharapkan paling sesuai. Yang kedua yaitu kemenarikan struktural segmen. Suatu segmen mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang sesuai dengan yang diharapkan, tetapi belum tentu menarik dari sisi profitabilitas. Jadi perusahaan tetap harus mempelajari daya tarik segmen dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu sasaran dan sumber daya. Perusahaan harus mempertimbangkan sasaran dan sumber dayanya dalam kaitan menarik dan mencari segmen pasar. Untuk menentukan posisi pasar terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Apabila perusahaan menawarkan suatu produk yang bermutu, maka ia harus memberi produk yang bermutu pula kepada konsumen. Untuk apa? Untuk mencari posisi yang lebih unggul dan kompetitif. Langkah awal yang harus dilakukan perusahaan adalah membuat pembeda atas tawaran pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu memilih keunggulan kompetitif. Jika perusahaan telah menemukan beberapa keunggulan kompetitif yang potensial, selanjutnya harus memilih satu keunggulan kompetitif sebagai dasar kebijakan penentu posisinya.
Kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan dan mengomunikasikan posisi. Setelah memilih dan menentukan posisinya, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan dan mengomunikasikan posisi yang diinginkan itu kepada konsumen sasaran. Poin selanjutnya yaitu kualitas jasa berdasarkan perspektif Islam. Dalam Islam, setiap aktivitas hidup selalu terkait dengan aturan syariah. Demikian halnya dengan penyampaian jasa. Seperti aktivitas yang terkait harus didasari oleh kepatuhan terhadap syariah. Di sini ada 6 dimensi untuk mengukur kualitas jasa pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu compliance atau kepatuhan. Adalah patuh terhadap aturan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua yaitu assurance atau jaminan. Adalah hal yang berkaitan dengan pengetahuan yang luas seorang karyawan terhadap produk. Tentang kemahiran dalam menyampaikan jasa, juga sikap ramah ataupun sopan, serta kemampuan mereka untuk menumbuhkan kepercayaan kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu reliability atau keandalan. Andal dalam menyampaikan kinerja yang telah dijanjikan kepada pelanggan secara akurat merupakan kemampuan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu tangible atau bukti fisik. Hal ini menyangkut fasilitas fisik organisasi yang tampak, seperti peralatan yang digunakan, serta bahan komunikasi yang digunakan oleh organisasi jasa. Bukti fisik merupakan tampilan fisik yang akan menunjukkan identitas organisasi sekaligus faktor pendorong munculnya persepsi awal pelanggan terhadap suatu organisasi jasa. Yang kelima yaitu empati. Bagian ini menyangkut kepedulian organisasi terhadap maksud dan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir yaitu responsiveness atau daya tanggap. Dalam hal ini menyangkut kerelaan sumber daya organisasi untuk memberikan bantuan kepada pelanggan dan kemampuan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Di sini ada 6. Yang pertama tadi kepatuhan, yang kedua yaitu jaminan, yang ketiga yaitu keandalan, kemudian ada bukti fisik, empati, dan juga daya tanggap. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.